Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita dapat mengenal agama dan mengikuti aturan dan ajarannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ana mungkin tidak akan memanggil bapak-bapak karena keberadaan bapak-bapak tidak diundang sebenarnya. Betul kan? Iya. Seharusnya bapak-bapak ini keluar. Tapi karena untuk jagain ustadznya, terpaksa tetap di sini. Kalau dengar nama Nabi Muhammad SAW, apa yang seharusnya kita lakukan? Nabi SAW mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebutkan di sisinya, lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Maka jangan malas-malas bersolawat. Khususnya ibu-ibu di rumah, kebanyakan waktunya kosong. Sambil menggoreng dia bisa bersolawat. Sambil menyapu dia bisa bersolawat. Apa yang akan kita dapatkan tatkala kita bersolawat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam? Kita semua berharap akan datang satu masa tabir dibuka, lalu kita memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih besar dari itu, tatkala tabir dibuka kita memandang wajah Allah Jalla Jalaluh. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak rindu kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak pernah berdoa untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Nabi berdoa mengatakan, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik, dan aku memohon kepadamu kerinduan ya Allah untuk berjumpa denganmu, wa ladzatan nazari ila wajhik, dan aku juga memohon kepadamu kelezatan untuk dapat memandang wajahmu ya Allah. Tapi ada orang-orang yang kelak tertutup dengan tabir, lalu dia tidak bisa memandang wajah Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ada orang-orang yang terhalangi tidak dapat memandang wajah Allah. Kita percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwa beliau adalah hamba utusan Allah yang harus ditaatin. Apakah kita udah taat kepada Nabi? Solawat aja kadangkala kita malas. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Lalu beliau bercerita kepada para sahabatnya, kenapa aku sujud?
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril. Telah datang kepadaku Jibril. Fabasyarani. Dia memberikan kabar gembira kepadaku. Anna man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau ada di antara umatmu yang bersalawat sekali untukmu, maka Allah, pencipta langit dan bumi ini, akan bersalawat buat dia 10 kali. Terus kenapa kita malas bersalawat? Allah balas 10, kita sekali bersalawat buat Nabi. Allah bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Jamaah rahimakumullah, para muslimat yang di pundak kalian masa depan umat. Madrasah pertama kami adalah para wanita. Bukan TK, bukan PAUD, bukan SD, tapi ibu adalah madrasah pertama. Dikatakan al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Kata penyair ini mengatakan ibunda adalah sebuah madrasah. Yang kalau engkau persiapkan seorang ibu dengan persiapan yang matang, engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang penuh dengan kehormatan. Tapi sayangnya banyak wanita-wanita sekarang yang tidak lagi peduli dengan masa depan anaknya. Hari ini kita akan berbincang bahwa betapa mudahnya seorang wanita masuk surga. Mudah sekali. Tapi kenapa Ustadz dengan kemudahan yang diberikan? Tapi masuk surga begitu mudahnya bagi wanita. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqaftu 'indan nar? Aku melihat, aku berhenti di neraka, aku melihat. Fa iza aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Kok bisa itu terjadi? Di satu sisi masuk surga bagi wanita sangat mudah sekali. Kita hafal dengan hadis Nabi SAW. Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila wanita sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat dan patuh kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dipersilahkan bagi dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tapi kenapa kebanyakan penghuni neraka wanita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hal itu ditanya oleh wanita, oleh sahabat-sahabat wanita. Jadi kajian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak perempuan mengadu. Mengadu apa? Karena kebanyakan yang hadir di majelis Nabi itu kaum lelaki, sehingga wanita nggak bisa langsung bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya mereka minta waktu khusus untuk mendengarkan kajian dari Rasulullah SAW. Jadi kajian muslimat itu khusus buat mereka, pernah diadakan sama Nabi SAW. Dan Nabi menyuruh mereka kumpul di rumahnya fulana. Aku nanti datang ke sana. Maka Nabi datang ke sana memberikan tausiah kepada mereka. Para wanita bertanya kepada Nabi, walima ya Rasulullah?
Kenapa kebanyakan wanita itu penghuni neraka? Kenapa? Tidak terima kadangkala jiwa orang manusia dikatakan dia banyak menghuni neraka. Maka ternyata penyebabnya sangat remeh sekali. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yakfurna. Penyebab wanita itu masuk neraka karena mereka kufur. Di atas masih ada tempat. Masih, oh di atas masih ada tempat. Tolong dikasih jalan. Nah, supaya ibu-ibu bisa naik ke atas. Dibuka jalannya. Nah, silahkan naik ke atas. Iya, terus. Kalau bisa jalannya agak cepat. Gimana mau cepat Ustadz? Yang di tangga pada duduk semua. Betul sih. Kata Nabi SAW, yang berjalan sambil dengarkan. Soalnya kadangkala kita dengarkan kajian itu telat. Akhirnya sampai rumah marah-marah sama suaminya. Kata Ustadz, suami itu harus baik seperti Rasul SAW. Dia lupa dengar kalau ingin suaminya seperti Rasul SAW, jadilah dia seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nggak perlu minta suaminya baik sama istrinya. Insya Allah suaminya akan baik. Baik. Sebab remeh wanita masuk neraka yakfurna karena mereka kufur. Mereka kafir. Para sahabat heran. Ayakfurna billah. Apakah wanita-wanita itu kafir kepada Allah? Kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir. Wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu kufur kepada suaminya. Enggak berterima kasih sama suaminya. Sering melupakan kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, andai kata engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun. Thumma ra'at minka syai', lalu dia melihat ada kesalahan yang kau lakukan, perempuan ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah melihat kebaikan dirimu. Engkau nggak pernah bikin aku bahagia. Hidupku susah sama engkau. Itu perempuan. Ibu-ibu ngakuin apa enggak? Ngakuin enggak? Iya apa iya? Iyalah. Nenek-nenek Masya Allah ngomong iya juga. Subhanallah. Nah, ana percaya sama sabda Nabi SAW. Dan kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Perempuan seperti itu. Tapi bukan berarti perempuan ini nggak bisa berubah. Bisa berubah. Memang Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, kamulah minar rijali katsir. Lelaki yang sempurna tuh banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba. Adapun dari wanita nggak banyak yang sempurna kecuali 4. Apa 4? Siapa yang 4 itu? Maryam, Asiyah binti Muzahim. Ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana istrinya Fir'aun hidup di istana, hidup bergelimang harta, hidup dengan segala kemewahan, tapi dia memilih Allah Jalla Jalaluhu. Dia disiksa, diikat di tanah, dipukulin oleh Fir'aun, oleh bala tentaranya, oleh pengawalnya. Tapi Asiyah memandang kepada langit yang luas. Lalu dia menyeru Allah, mengatakan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah.
Ya Allah, wahai Rabbku, bangunkan bagi aku. Bangunkan bagi aku di sisimu ya Allah. Rumah di surga. Dia ingin bertetanggaan dengan Allah Jalla Jalla. Dia tahu bagaimanapun nikmatnya hidup di dunia ini. Bagaimanapun kemewahan yang dia rasakan, suatu saat akan datang kematian menjemput dia. Hari itu dia disiksa oleh Fir'aun. Kalau dia tidak mati hari itu, esok dia akan mati. Maka dia memohon kepada, siap dia pertaruhkan nyawanya. Maryam binti Imran. Siapa yang tahu artinya Maryam? Mana kasih hadiah? Mana hadiah? Ibu-ibu dikasih hadiah tas lagi. Hah? Masya Allah. Nah, ini buat yang rajin sholat. Baik ibu-ibu. Apa artinya Maryam? Nggak dengar anak yang keras. Wanita mulia. Kasih ini nggak apa-apa. Yang lainnya. Wanita suci. Bukan. Maryam, ya. Apa? Budak Allah. Apa kasih ini? Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayannya Tuhan. Antum tahu ibunya Maryam yang namanya Hana. Istrinya Imran. Allah menceritakan di surat Ali Imran. Ayat 35, 36, 37. Allah mengatakan idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tatkala istri Imran berdoa mengatakan, wahai Rabbku, aku bernadar untuk menjadikan yang ada di perutku ini. Bertahun-tahun dia nggak punya anak. Tatkala dia hamil, dia bernadar, ya Allah, aku bernadar apa yang di perutku ini aku jadikan wakaf untukmu ya Allah. Maka terimalah dari hamba ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'atha. Ketika istrinya Imran melahirkan anak yang di perutnya, dia sedikit bersedih. Tapi dia tetap optimis. Dia mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anak yang aku lahirkan adalah seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu dengan anak yang dilahirkan oleh Maryam. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan lelaki itu tidak sama dengan wanita. Nggak sama. Tapi mau gimana? Kita harus menerima takdir ilahi. Ada banyak perbedaan antara lelaki dan wanita, tapi sejatinya mereka sama di mata Allah Jalla Jalaluhu. Wa inni sammaituha Maryam. Aku menamakan putriku ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima nazarnya. Akhirnya Maryam
Tidak bisa dia menjadi pelayan masjid seperti seorang lelaki. Nggak bisa. Masjidil Aqsa yang besar, kita memohon kepada Allah agar Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Jamaah rahimakumullah. Allah menceritakan persamaan lelaki dan wanita di mata Allah. Allah menyebutkan di surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat. Allah sebutkan laki-laki yang muslim, perempuan yang muslimah, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, laki-laki yang taat, semuanya Allah sediakan buat mereka surga bagi mereka. Dan di surah An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari lelaki dan wanita dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya penghidupan yang berbahagia. Dan Allah tidak akan menghilangkan amalan lelaki dan wanita. Kemudian apa perbedaannya? Yang tadi dikatakan walaysa dzakaru kal untha. Karena sekarang ada dakwaan dari aktivis gender yang minta persamaan antara lelaki dan wanita. Ibu-ibu mau disamakan sama lelaki. Mau jadi supir truk ibu-ibu. Mau jadi kuli bangunan. Sama laki-laki. Kalau ada supir truk laki-laki, harus ada wanita yang jadi supir truk. Mau gantian sama suaminya, sehari nyupir truk, sehari ngurus anak-anak. Bapak-bapaknya juga nggak mau. Bapak-bapak ada yang mau gantian sama istrinya, ngurusin anaknya. Nggak. Guru TK itu laki apa perempuan? Guru PAUD? Gimana kalau guru PAUD laki-laki? Anak-anaknya jadi apa? Digampar semua anak-anaknya, semua bapak-bapaknya. Subhanallah. Allah memberikan kemuliaan kepada wanita dalam agama ini. Silahkan ibu-ibu baca sejarah sampai hari ini. Tidak ada agama yang memberikan kemuliaan kepada wanita seperti Islam memberikan kemuliaan kepada wanita. Jangan dipikir wanita-wanita yang jadi wanita karir atau wanita yang jadi artis yang muncul di televisi. Kebanyakan di antara mereka hanya dagangan kaum lelaki. Apa ada istilah perempuan yang biasanya duduk di mobil iklan, kalau nggak jualan rokok perempuan, SPG. Apa SPG? Sales Promotion Girl. Hah? Masya Allah. Apa dipikir ketika dia melakukan itu, dia melakukan pekerjaan, dia sedang dijual. Pernah nggak antum melihat iklan mobil bagus, di sebelahnya bapak-bapak duduk gitu? Ada? Nggak ada. Kenapa? Nggak laku dijual bapak-bapak. Tapi perempuan laku dijual. Anak kadang-kala bingung, ada iklan kulkas besar, di sampingnya ada perempuan. Apa hubungannya kulkas sama perempuan? Supaya lelaki berhenti memandang tuh perempuan, lalu kelihatan ada kulkas di bagian. Kenapa tadi Bapak Reza itu maksa ditutup gitu kan? Karena bahaya perempuan ini ternyata. Nah, Ana dari tadi dengar dia ini untuk menjaga pandangan Ustadz, Masya Allah.
Jadi jamaah nggak perlu dijaga, kalau ustadznya doang ini jaga. Iya, ustadznya perlu dijaga jamaah sahih. Baik. Wanita banyak dijual. Dikeluarkan dari rumahnya untuk meninggalkan fitrah dia. Sampai hari ini ada yang mempermasalahkan buku SD. Dari dulu kita belajar buku SD itu, bapak pergi kemana? Budi. Siapa? Budi. Masya Allah. Budi pergi sekolah. Bapak Budi sekarang ke kantor, nggak ke sawah, sudah habis sawah. Terus Ibu Budi ke pasar. Ya memang nggak boleh sering-sering ke pasar Ibu Budi. Nah, ala kulli hal mereka ingin persamaan. Bagi kaum lelaki dan wanita sejatinya Islam memuliakan wanita 3 kali di atas kaum lelaki. Di sisi mana? Kewajiban anak berbakti antara ibu sama bapak. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kebaikanku, layananku, pertemananku? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibundamu. Qultu thumma man? Kemudian setelah ibu siapa? Thumma ummuk. Kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man? Kemudian setelah ibu siapa? Thumma ummuk. Kemudian ibumu lagi. Kemudian yang keempat dia bertanya, thumma man? Thumma abuk. Setelah itu baru bapakmu. Pertanyaannya, kenapa ibu kok dikasih derajat 3 di atas bapak? Nah, kenapa? Karena hamil, karena menyusuin, karena melahirkan. Masya Allah, kasih hadiahnya. Allah berikan itu kepada seorang wanita karena peran dia yang besar dalam menciptakan generasi masa depan. Ingat kisah seorang tabi'in yang sedang tawaf menggendong ibunya dari Yaman. Dia gendong ibunya sambil dia bersenandung mengatakan, inni ana ba'iruhal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku adalah kendaraan buat ibuku yang senantiasa patuh dan taat kepadanya. Ketika onta-onta ditakuti, mereka pada ketakutan, tapi aku tidak pernah ketakutan demi menjaga ibundaku. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab, aturani jazaituha? Apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku? Atau Abdullah bin Umar, dia mengatakan, satu rasa sakit dia ketika mengeluarkan itu belum engkau balas. Dia menggendong ibunya dari Yaman. Bagaimana yang hanya mendorong ibunya dengan kursi roda, merasa sudah berbuat baik kepada ibunya. Wallahi jamaah, kadangkala wanita-wanita itu lupa dengan penghargaan Islam buat para wanita. Sehingga dia ingin keluar. Entah jadi apa. Yang jelas ketika keluar, dia akan dimangsa di sana. Akan banyak serigala-serigala yang menanti dia. Baik, kembali kepada hadis tadi. 4 hal agar masuk surga. Dari pintu mana saja yang dikehendaki. Yang pertama kata Nabi SAW, sholat 5 waktu. Ibu-ibu nggak susah masuk surga. Sholat 5 waktu. Nggak usah sibuk keluar rumah cari duit. Sholat 5 waktu.
Siapa yang cari fulus? Suaminya suruh kerja. Suruh cari duit. Dan ini penghormatan lain buat para wanita. Anda pernah ceritakan ada seorang syekh yang berangkat ke Niagara. Ke tempat air terjun itu. Ada cewek-cewek yang lagi duduk melihat syekh dengan pakaian Arabnya. Dipanggil, you come here, kata dia. Ya perempuan sana bebas. Datang nih syekh. Lalu perempuan itu bertanya, ana dengar wanita-wanita di negeri kalian dizolimi, ditindas. Negeri Islam. Syekh ini mengatakan, oh kalian salah informasi. Wanita-wanita di negeri kita seperti ratu dan permaisuri. Kami ini pembantunya para wanita. Lelaki itu pembantunya para wanita. Kerja dari pagi sampai sore dapat duit. Kasihkan siapa? Fadhal. Tugasnya suami itu cuma terima kasih. Terima gaji kasih istri. Terima kasih. Lelaki kalau mau masuk surga berat. Ada kewajiban berjihad buat dia. Ada kewajiban untuk sholat Jumat. Perempuan nggak wajib sholat Jumat. Berjamaah pun tidak dianjurkan di rumah Allah. Perempuan sholat di rumahnya. Tapi lelaki diperintahkan kalau mendengarkan adzan keluar dari rumah. Datang ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Tapi terkadang di masjid lebih ramai wanita daripada bapak-bapak. Ada yang salah berarti. Siapa yang salah? Ibu-ibunya kenapa ke masjid? Bapaknya nggak mau ke masjid, Ustaz. Kenapa kok mau sama suami kayak gitu? Ya udah salah pilih, Ustaz. Disyukurin yang ada. Tapi wanita nggak harus sholat ke masjid. Sholat yang 5 waktu di rumah sholat dijaga. Mau ke masjid nggak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Boleh ke masjid. Tapi tidak dianjurkan. Dan kadangkala perempuan ini lupa dengan sholatnya. Karena sibuk di rumah. Ibu rumah tangga itu punya kerjaan 24 jam kali 7 hari. Kali 51 pekan dalam setahun. Tidak ada liburnya. Ada nggak ibu rumah tangga yang minta cuti sama suaminya? Ngajukan cuti, mas saya mau cuti 2 minggu. Ngurusin anak, nggak ada. Dia terus ngurusin anaknya sampai mati. Kadangkala tugas-tugas rumah tangga itu membuat dia telat sholatnya. Maka jangan telat. Laksanakan sholat yang 5 waktu tepat waktu. Ketika dengar azan, matikan kompornya. Ketika dengar azan, taruh sapunya. Kadang-kala wanita, aduh Ustaz, anak nggak suka ngelihat masih ada kotoran di rumah, ini belum bersih. Anak mau sholat kalau semuanya sudah bersih. Semuanya bersih, suaminya datang. Minta makan. Akhirnya ngurusin suaminya. Mau sholat, anaknya datang. Minta makan. Kapan sholatnya? Tatkala ada kesempatan sholat, langsung sholat. Dan perempuan ini ada liburnya sholatnya. Kadangkala mau sholat lagi males. Hati-hati. Yang kedua, wasamat syahraha. Puasa Ramadan. Walaupun nggak puasa sunnah, tapi puasa Ramadan cukup buat dia untuk masuk surga. Tapi perempuan juga kebanyakan nggak sempurna puasa Ramadannya karena ada libur buat dia. Siapa yang sampai hari ini belum bayar utang Ramadan? Taib, utang tahun lalu. Lihat ada yang belum bayar. Kenapa Ustaz? Ana nyusuin Ustaz. Ada perempuan yang Masya Allah hamil ketika Ramadan. Nyusuin Ramadan. Anaknya besar hamil lagi. Nyusuin lagi. Akhirnya utangnya gak kebayar-bayar buat dia. Ya dia kasih makan orang. Tapi puasa dijaga. Wanita yang berpuasa sunnah insya Allah yang wajib selesai.
Maka kita kadang-kala menambahkan yang sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib. Yang ketiga nih, yang ketiga ini yang akan kita perbincangkan 5 menit. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana tidak akan lama-lama berbicara sama ibu-ibu. Karena kadangkala ibu-ibu tadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat wanita mereka akhirnya nggak bisa mau tanya-tanya sama Nabi Alaihi Wasallam. Maka ada waktu khusus buat mereka untuk mendengarkan petuah dari Rasul SAW. Yang ketiga dan yang keempat ini, yang ketiga dia taat kepada suaminya. Berkaitan dengan taat. Mudah-mudahan wanita di Bukit Tinggi ini, ana mau tanya sama bapak-bapak, perempuan di Bukit Tinggi ini termasuk yang patuh sama suami atau yang ngatur suami? Ngatur suami, betul ibu-ibu. Ini bapak-bapak mengatakan ngatur suami. Betul apa tidak? Ana tanya di sini, bapak-bapak nih, istrinya termasuk yang ngatur atau yang diatur? Yang diatur, betul. Nggak ngatur, nggak. Tergantung setoran. Oh, tergantung setoran. Kalau setorannya banyak bisa ngatur suami ya. Baik. Ini penting dibicarakan agar wanita memposisikan dirinya dan dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ada wanita-wanita yang ingin mengatur suaminya. Karena apa? Karena ibunya ternyata di rumah dia menguasain bapaknya. Sehingga dia ingin anak-anak perempuannya juga ikut mengatur suaminya. Padahal Allah telah menetapkan di surah An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita-wanita, lelaki-lelaki adalah pemimpin-pemimpin buat para wanita. Siapa yang menjadikan seorang lelaki pemimpin? Allah. Apa yang menyebabkan dia menjadi pemimpin? 2 hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah berikan kepada lelaki ini kemuliaan sehingga dia bisa memimpin. Hak cerai itu ada di tangan siapa? Suami. Kira-kira kalau hak cerai ada di tangan ibu-ibu, masih adakah lelaki yang punya istri? Kayaknya nggak ada. Wanita itu sakit hati sedikit kalau dia punya hak cerai. Bang, aku ceraikan kau. Masya Allah. Dia itu kepingin minta cerai, cuma nggak bisa. Ya Allah tahu perempuan itu perasaan. Kadangkala akalnya pendek. Ada masalah sedikit laporan sama orang tuanya. Jangan lagi nih perempuan-perempuan ada masalah sama suaminya, laporan sama ibu sama bapaknya. Cukup orang tuanya membesarkan anti. Jangan dikasih beban lagi tatkala anti sudah dewasa dan punya suami. Kesian ibumu, kesian bapakmu. Ada anak perempuan yang sukanya ngeluh sama orang tuanya. Hadapi hidupmu. Dan ingat suamimu adalah pemimpin. Allah yang mengangkat dia menjadi pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Hal kedua, lelaki jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah. Makanya nih para bapak-bapak, kalau ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinan dia itu pincang. Kecuali dia dapat istri yang soleha, yang tahu diri. Tahu sama istrinya Ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Ana kasih hadiah. Nah, ada yang tahu nama istrinya Ibnu Mas'ud? Nggak ada yang tahu. Namanya Zainab. Zainab ini Masya Allah, dia itu bisa usaha. Di rumahnya dia menenun, lalu hasilnya dijual, kemudian dibuat makan sama keluarga. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, yang dia penghasilannya tidak jelas, karena pekerjaannya juga nggak jelas. Akhirnya dia makan di rumah itu dari penghasilannya
istrinya. Suatu hari Zainab ini mendengarkan ceramah Nabi SAW. Nabi menyuruh para wanita untuk bersodakoh. Sedangkan Zainab merasa nggak bisa sodakoh. Hasil kerja dia dimakan sama keluarga. Lalu pulang dari kajian Nabi SAW, dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kayaknya anak nggak bisa lagi bantu untuk urusan keluarga. Aku ingin sodakoh. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak apa-apa. Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi coba engkau bertanya kepada Nabi SAW tentang kita nih di rumah ini gimana. Akhirnya berangkat menjumpai Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, yang engkau berikan kepada suamimu adalah sedekah. Jadi ibu-ibu nih kalau punya rezeki, dia mungkin merasa suaminya susah, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk dirinya, untuk rumah tangganya, bayar listrik, macam-macam, itu sedekah. Dapat pahala sedekah. Itu kalau istri yang soleha. Tapi kalau istri yang tidak soleha, suaminya tidak lagi dihargain sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hak pertama seorang suami adalah ditaatin. Dalam hadis itu dikatakan wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Dalam apa? Dalam segala hal. Kecuali apabila itu kemaksiatan. Kecuali apabila hal itu bertentangan dengan fitrah dia. Kecuali memang dia tidak mampu. Suami mau berangkat kerja ngomong sama istrinya, istriku, itu genteng bocor, tolong engkau naik ke atas. Taat apa tidak ibu-ibu? Taat apa tidak? Nego. Enggak. Bukan fitrahnya dia untuk hal itu. Suami mau berangkat kerja ngomong sama istrinya, tolong roda ban dilepas semuanya mobilnya, ganti ban. Istrinya ganti ban. Kecuali memang suaminya tidak mampu dan sang istri mampu. Dalam kemaksiatan, nah, katakan kepada suami ibu-ibu, kalau dia nyuruh ibu-ibu berbuat maksiat, afwan. Allah lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Maka taat kepada suaminya dalam segala perintahnya. Dan kalau dipanggil sama suaminya, disuruh sama suaminya, jangan nego. Suaminya ngatang, dek, tolong ambilkan air. Jangan ngomong tunggu. Nggak boleh ada kata tunggu. Kenapa? Karena suami ibu-ibu ini bayi besar. Masya Allah dia. Kalau anak kecil, dia minta susu, nangis. Nggak dikasih sama ibunya, mungkin dia nangis. Biarin, anaknya nangis, biarin. Tapi kalau bapaknya yang nangis, susah. Antum gimana kalau bapaknya nangis? Maka jangan sampai suami ibu menangis. Artinya akan terjadi keributan di dalam rumah. Lagi goreng-goreng dipanggil sama suaminya, Fulana, matikan kompornya, datang. Ibu-ibu bisa? Bisa. Kebanyakan keributan terjadi karena ibu-ibu yang tidak bisa melihat kondisi di rumah. Apa sih yang membuat keributan di rumah itu? Ibu-ibu tahu. Kebanyakannya adalah hal-hal yang remeh, tapi jadi besar. Kadangkala suami meributkan karena kos kaki tidak ada. Mau berangkat kerja, mana kos kaki? Si istri sambil ganti baju anaknya, wallahu a'lam, nggak tahu anak tadi. Wallahu a'lam. Ribut gara-gara wallahu a'lam. Taruh anaknya, anak carikan bang, anak carikan. Nanti bisa menghadapi itu. Taat sama suaminya. Yang kedua, menyerahkan dirinya untuk suami. Dan banyak terjadi permasalahan di rumah tangga. Kadangkala masalahnya masalah ranjang. Tapi suami kadang-kala nggak cerita. Tapi dia simpen di hatinya. Kalau sudah masalah ini tidak terpenuhi,
Kira-kira yang ada di pikiran suami ibu-ibu apa? Kayaknya kawin lagi ya. Nah, betul bapak-bapak? Lah bapaknya ketawa. Karena kan ngomong, nggak mau ngaku dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya suami. Dulu itu ranjangnya sendiri-sendiri. Perempuan punya ranjang, suami punya ranjang. Tidak seperti sekarang, hidup sudah mewah, bisa beli ranjang yang besar, yang cukup untuk 5 orang kadangkala. Sama anak-anaknya tidur satu ranjang kadang. Dulu nggak sendiri-sendiri. Dan ini ternyata setelah ana renungkan, sepertinya memang itu yang lebih bagus. Ketika seorang wanita nyusuin anaknya, dia nyusuin di ranjangnya. Ketika anaknya sudah tidur, dia pindah ke ranjangnya suaminya. Soalnya kalau dia sama istrinya, kemudian anaknya di tengah, kadangkala ada kenikmatan yang hilang dalam tidurnya. Maka perhatikan hal itu. Nabi SAW mengatakan apabila seorang wanita dipanggil sama suaminya ke ranjangnya suami, fa'abat, lalu dia nggak mau, dia tetap tidur di sana, fabata ghadban, lalu suaminya marah kepada dia, la'anathal malaika hatta tusbih, akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Kalau istri nggak mau, jadi pikirannya macam-macam suami itu. Jadi wajib bagi wanita untuk memberikan dirinya kepada suaminya selama tidak ada halangan yang syar'i. Seperti dia sedang datang bulan, atau dia sedang melaksanakan puasa wajib, atau dia sedang sakit memang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujib wa in kanat ala dhahri qatab. Seorang istri kalau dipanggil sama suaminya, hendak dijawab suaminya walaupun dia di atas kendaraan. Istri mau berangkat kajian naik motor, udah di depan rumah nih, lalu suaminya bilang gini, "Dek, sini," kata dia. Turun dari motornya, selesai, nggak kajian sekarang. Layani suaminya. Dalam riwayat lain, wa in kanat 'ala tanur, walaupun dia sedang di depannya perapian, dipanggil sama suaminya untuk urusan itu, datang sama suaminya. Dan jamaah, wanita itu kalau keluar rumah disambut oleh syaitan. Makanya dikatakan wanita itu dilihat dari depan, dari belakang, fi surati syaitan. Menggoda. Dan Nabi SAW menyuruh para lelaki ini kalau mendapatkan sesuatu yang menggerakkan nafsunya, melihat sesuatu yang menggerakkan nafsunya, apa yang harus dia lakukan? Pulang ke rumahnya. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya, nggak beda. Tapi kadangkala sampai rumah, istrinya nggak mau, atau istrinya dalam kondisi ya bau jengkol. Kadangkala subhanallah jamaah. Maka hati-hati, tolong persiapkan dirinya memang. Jangan pernah suami pulang ke rumah dalam kondisi yang dia nggak suka. Karena apa? Karena di luar rumah banyak wanita-wanita yang menggoda di sana. Jangan sampai pulang ke rumah, kadang-kala dia masuk ke rumahnya dilihat ada perempuan. Siapa ini? Dia pikir pembantu, lu istrinya ternyata. Ada perempuan yang kalau keluar rumah cantik, kalau di dalam rumah jelek. Ini yang salah. Seharusnya di dalam rumah cantik, di luar biasa aja. Dia tutup auratnya, tapi di rumah serahkan kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, hak suami ini tidak boleh mengizinkan lelaki masuk rumahnya atau siapapun masuk rumahnya kecuali dengan izin suaminya.
Dan ibu-ibu kalau ada tamu ngomong sama suaminya, "Bang, ini ada fulanah mau datang, boleh enggak?" Kalau enggak boleh jangan boleh masuk. Enggak, afwan, enggak boleh sama suamiku. Apalagi kalau lelaki. Ini termasuk ya hak yang harus dijaga. Terkadang sekarang wanita mengizinkan masuk ke HP-nya lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Jadi nih yang generasi muda, yang nenek-nenek mungkin nggak tahu sama Facebook, nggak tahu sama Instagram, nggak tahu sama macam-macam. Tapi yang muda-muda, masya Allah, dia punya akun di sana semuanya. Usahakan tidak ada dalam akunnya lelaki, delete semuanya. Karena engkau sudah menjadi istri milik orang. Jangan, kecuali suaminya mengizinkan, izin bang, ana jadi followernya fulan bang, boleh nggak bang? Kalau suami mengatakan nggak boleh, nggak boleh. Kemudian tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Walaupun untuk berkunjung ke rumah bapaknya. Bayangkan, mau ke rumah orang tuanya, perempuan itu harus izin. Kenapa? Karena surganya seorang wanita setelah menikah itu suaminya, bukan bapak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama huwa jannatuki aw nariki." Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita membesuk bapaknya yang sakit kecuali dengan izin suaminya. Bapaknya yang sakit. Apalagi hanya untuk ke pasar. Ingat, taatin suaminya ngomong jangan keluar, jangan keluar. Taib. Dan masih banyak hak-hak lainnya. Tapi harapan ana, ibu-ibu, rumah tangga ini dibangun di atas kesepemahaman. Ada MOU yang dibuat. Anti menjadi istri buat fulan. Fulan punya kewajiban. Dan istri punya kewajiban. Jangan menuntut haknya. Tapi ibu-ibu berikan hak suaminya. Ustaz, suaminya zalim, tetap wajib taat selama tidak dalam kemaksiatan. Tetap engkau wajib taat. Anda tidak dikasih hak-hak Anda, Ustaz, minta sama Allah Jalla Jalaluhu haknya. Allah akan kasih. Barakallahu fikum. Taib, Anda kayaknya terlalu panjang ibu-ibu. Anda akan jawab pertanyaan sekarang. Assalamualaikum Ustaz, saya punya pertanyaan. 1. Sudah 5 tahun suami meninggalkan sholat dengan sengaja kecuali sholat Jumat. Sejak 2 tahun nafkah lahir tak saya terima. Tak diberi suami padahal dia mampu. Sejak 6 bulan saya tak diberi nafkah batin padahal dia sehat. Bolehkah saya meminta cerai? Kalau bicara boleh, perempuan itu diperbolehkan untuk gugat cerai apabila ada sebab yang syar'i dan dia mengembalikan nanti maharnya atau berapa yang disepakati. Jadi kalau bicara suami sudah nggak sholat, dia punya hak untuk gugat cerai. Sebagian wanita, masya Allah, suaminya tidak sholat, dia tetap bersama suaminya. Karena apa? Karena masih dikasih nafkah duit. Tapi ada yang suaminya sholat rajin, nggak dikasih nafkah, harta, dia malah minta cerai. Dan dalam kehidupan rumah tangga ini, kita diperintahkan untuk melihat kelebihan masing-masing, bukan melihat kepada kekurangannya. Sebagaimana ibu-ibu dilamar oleh laki-laki karena dia melihat kepada kelebihan ibu-ibu. Kalau melihat kepada kekurangannya, nggak ada yang mau sama ibu-ibu. Begitu pula ibu-ibu. Hanya saja diperintahkan bagi wanita ini, kalau hendak menikah, yang dilihat itu jangan hartanya. Tapi apa yang dilihat? Agama dan akhlaknya. Supaya nggak kayak seperti ini. Suaminya nggak sholat, akhirnya nggak dikasih nafkah. Jadi kalau bicara boleh gugat cerai, dalam kondisi seperti ini boleh gugat cerai. Barakallahu fikum. Sebelum saya bertanya, saya mau berterima kasih kepada Ustadz
Alhamdulillah, setelah mendengar ceramah Ustadz, banyak perubahan di diri saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya sudah bercadar, suami udah keluar dari bank konvensional, dari MLM. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Ustadz. Amin. Saya mau bertanya, dari perubahan saya ini Ustadz, saya dapat perlawanan yang sangat kuat dari putri saya Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya selalu dilawan Ustadz. Kadang saya tidak tahan, tidak dapat menahan emosi saya Ustadz. Dia malu kalau saya pakai cadar. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Wajar itu terjadi. Seorang anak yang tumbuh besar bersama ibu yang pakai kerudung besar, dia akan terbiasa melihat kerudung. Kalau dia tumbuh besar melihat ibunya pakai cadar, dari kecil dia melihat ibunya pakai cadar, terbiasa buat dia, nggak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah, dia bertahun-tahun tidak pernah melihat wanita bercadar. Tahu-tahu di rumahnya ada wanita bercadar. Sedangkan keimanan dia belum siap untuk menerima hal itu. Apa sebabnya? Ya anti sendiri yang tidak pernah mengajarkan itu kepada dia. Kita lihat kadang-kala anak kecil, anak punya anak subhanallah. Ya dari umur 5 tahun, 7 tahun ya. Mereka belum pakai kerudung, tapi kadang-kala pakai kerudung, keluar rumah. Kadang-kala mereka pakai cadar, semuanya pakai cadar. Sampai yang kecil-kecil pakai cadar. Nanti pulang cadarnya udah hilang semuanya. Karena dia sekedar ingin pakai disebabkan ibunya pakai. Bukan karena dia ini aturan agama, enggak. Jadi apa yang terjadi, seorang ibu harus sabar. Dan yang pertama harus dia lakukan istighfar. Anak ini seperti ini karena didikan dia yang dulu. Dan dia sekarang sudah berubah, sabar. Terus didoakan. Dan anak sedih kadang-kala jemaah. Di Jakarta ada perempuan yang Masya Allah pakai kerudung yang syar'i. Tapi di sebelahnya ada gadis yang berjalan sama dia pakai celana pendek. Karena belum mau taat. Kalau dikerasin anak itu bisa kabur dari rumah. Malah jadi tidak benar. Maka pelan-pelan diajarin anaknya sambil didoakan. Dan ibu kalau anaknya sudah besar memang harus diajak berpikir dia. Nggak bisa lagi hanya perintah, enggak. Kalau anak kecil masih belum paham, disuruh, dia takut sama orang tuanya. Tapi karena dia sudah besar, dia ngelawan sama orang tuanya. Nah, bagaimana cara saya menerangkan kepada putri saya, jilbab wajib dan cadar itu wajib. Kalau muka kita jadi fitnah. Iya, berkaitan dengan cadar memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah itu wajib atau tidak. Tapi yang jelas pakai cadar sebuah kemuliaan. Istri-istri Nabi pakai cadar. Banyak sahabat-sahabat perempuan pakai cadar. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak pakai cadar. Tapi intinya perlu pendekatan. Sekarang berusaha untuk dekat sama anaknya. Ngomongnya dari hati ke hati. Masya Allah, ini banyak pertanyaan di sini. Ustadz, apabila seorang istri telah, anak kayaknya harus minum baca pertanyaan ini. Alhamdulillah. Apabila seorang istri telah mentaati suaminya, namun suami ingin melakukan poligami dengan alasan syariat, apa istri harus ridho karena mengetahui ini syariat Allah? Sesungguhnya poligami itu syariat yang terdolimi ya Ustaz ya. Karena perempuan tempatnya cemburu. Jazakallah khair. Jamaah, Allah perbolehkan poligami. Allah perbolehkan poligami. Jadi ada dua pendapat ulama. Poligami itu sunnah atau boleh? Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan boleh. Nggak ada yang mengatakan wajib ya. Kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi kalau bicara poligami, Allah memperbolehkan poligami. Namun dengan catatan yang ketat. Yaitu
mampu berbuat adil. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka cukup satu. Kalau seorang suami tahu dirinya nggak bisa berbuat adil, maka haram bagi dia poligami. Karena dia udah pasti melakukan kezaliman dan kezaliman itu haram. Dan syariat poligami ini jamaah, kenapa sekarang jadi begitu menakutkan? Kenapa? Siapa yang tahu sebabnya? Ibu-ibu, kenapa sekarang poligami itu pada ya anti poligami lah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat Nabi yang 4 itu nggak ada yang istrinya 1. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, istrinya semuanya lebih dari 1, 2, 3, ada yang 4 istri mereka. Dan biasa di antara mereka itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika anaknya menjanda. Siapa nama anaknya Umar yang jadi janda? Siapa? Hafsah. Nah. Kirimkan hadiah. Hah? Dua-duanya. Nggak tahu yang mana yang jawab. Tapi itu yang angkat tangan. Jawab, kasih yang belakang. Hafsah. Ketika menjanda, Umar langsung mencarikan suami. Dia datang ke siapa? Yang pertama dia datang menjumpai Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar sudah punya suami. Kayaknya harus berhenti sudah. Anak udah jadi salah-salah ngomongnya. Nah, Abu Bakar udah punya istri. Bukan istrinya bukan 1. Datang Umar menawarkan putrinya. Kalau sekarang Anda mau tanya, ada seorang bapak nawarkan putrinya ke seorang lelaki yang beristri. Apa kata masyarakat? Mau merusak rumah tangga orang. Betul? Itu pandangan kebanyakan orang. Dulu nggak ada pandangan seperti itu. Biasa. Dunia ini tempat ujian memang. Dan diperbolehkan hal itu. Dulu nggak ada sinetron. Kita ini udah nonton sinetron. Yang ada di situ orang yang nikah lagi, yang zalim macam-macam, yang merusak rumah tangga orang. Poligami disyariatkan bukan untuk merusak, tapi untuk menjaga rumah tangga. Sehingga di masa para sahabat itu hampir nggak ada janda yang nggak laku. Menjanda langsung rebutan para sahabat. Untuk menyelamatkan masyarakat ini nggak ada janda. Kalau di masyarakat banyak jandanya, yang ketakutan siapa? Istri. Ngelihat ada janda, ya Allah. Ini janda gatel kayaknya. Kadang-kadang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sebenarnya biasa. Namun sekarang karena orang-orang sudah nonton film, berita-berita yang ada, seakan-akan poligami ini sebuah keboliman. Akhirnya masyarakat nggak siap poligami. Dan ingat, poligami ini sebenarnya syariat yang berat buat kaum lelaki. Salah dikit neraka. Jadi banyak perempuan mengatakan itu enaknya lelaki, bukan enaknya lelaki. Nanti di padang mahsyar ketika keluar dari kuburnya akan nampak lelaki-lelaki yang adil dan tidak adil. Orang yang tidak adil kepada istrinya, ya'ti yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il, akan datang pada hari kiamat, rusuknya itu jatuh sebelah, dia menyeretnya. Dan semua orang melihat. Ini syariat hubungannya surga sama neraka. Kita kadang-kala hanya mengatakan cuma nafsu, syahwat, ini bukan. Dan itu juga takdir ilahi. Ada suami ibu-ibu yang suka ngomong masalah poligami. Sampai mati nggak poligami. Bapak-bapak ini paling senang kalau sudah duduk ngomong masalah poligami. Oh nah Ustaz, itu syariat itu. Masya Allah, rame. Seperti dajaja sok'a. Seperti ayam yang rame tapi nggak bertelur. Ada ayam rame nggak bertelur. Jadi ibu-ibu kalau dapat suaminya yang rame-rame mau poligami, tenang. Soalnya dia nggak poligami. Tapi yang diem-diem, air tenang.
Iya, jadi kalau suaminya poligami, anti berat buat seorang istri poligami. Jadi ada istri yang menyuruh suaminya poligami, Masya Allah. Itu mungkin 1.000.001. Bukan 1.001 jamaah. Tapi suami berpoligami nikah lagi nggak perlu izin sama istri. Ya udah, dia laksanakan syariat itu dengan melaksanakan kewajibannya. Dan seorang istri yang tahu suaminya menikah lagi sabar. Jangan berpikir, aduh suamiku sudah tidak cinta lagi. Banyak pikiran yang macam-macam terhadap suaminya, enggak. Kalau suaminya berbuat zalim, tenang. Akan ada pengadilan pada hari kiamat. Jangan gampang-gampang minta cerai. Suaminya kawin lagi, langsung gugat cerai, jangan. Enggak enak jadi janda. Enggak usah, daripada diduakan ahsan jadi janda. Jangan, Allah nggak ridho ketika seorang wanita minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Kecuali suaminya zalim, tidak memberikan hak-haknya, atau anti tidak bisa melayani suaminya. Maka sabar. Barakallahu fikum. Ana ingin bertanya, bagaimana cara akhwat untuk menghindari diri dari ghibah di setiap pertemuan? Dan bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari perdebatan sesama akhwat tentang agama? Wallahi sahih. Ibu-ibu nih, ada wanita-wanita yang suka sholat malam. Ada wanita-wanita yang suka puasa sunnah. Tapi hari kiamat bangkrut dia. Malam hari, jam 3 malam dia bangun. Tahajud sampai fajar terbit. Setelah subuh, dia ngerumpi ngomongin tetangganya. Pahalanya capek dia sia-sia diberikan kepada tetangganya. Tetangganya tiduran dapat pahala sholat malam anti nantinya. Maka hati-hati dengan ghibah ini. Bagaimana menghindari ghibah? Lihat dosanya ghibah. Allah samakan kita memakan tubuh saudara kita yang sudah jadi bangkai dimakan. Maka ingat dengan hal itu, dan kalau lagi mau ngobrol sama-sama akhwat harus ada bahannya. Udah punya bahan. Kalau nggak punya bahan maka ngomongin tetangganya biasanya. Fulanah begini, fulana begini, fulan kayak gitu. Maka tolong bawa bahan yang bermanfaat. Apa? Memasak. Contoh, ini ada resep bagus nih. Ada resep yang enak. Atau bicara masalah agama, anak tadi baru dengar hadis ini, subhanallah. Baru pertama dalam hidup anak mendengar hadis ini. Sampaikan. Terus bagaimana menghindarkan diri dari perdebatan? Ya tidak berdebat. Gimana nanti? Ketika dia mau debat, kita nggak usah debat. Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau dilihat, oh ini nggak bisa dilanjutkan debatnya, udah anti diam, anti mundur. Iya afan lah, mungkin anti coba tanya kepada ustadz yang lain. Ana mau bertanya, apakah kalau Ana mau berhenti bekerja harus meminta izin sama suami? Dan bagaimana kalau suami dan ibu Ana tidak setuju? Bagaimana cara meyakinkan suami dan ibu Ana? Tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaan anti itu tidak sesuai dengan syariat, maka anti harus keluar. Tapi kalau pekerjaan itu sebenarnya nggak ada masalah. Ustaz, dia sebagai seorang guru di PAUD, ya guru ngaji, dia bisa mentransfer ilmunya, maka dia izin sama suaminya. Kalau memang dulunya diizinkan sama suami untuk bekerja, kemudian sekarang mau berhenti izin sama suami. Tapi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan syariat, maka anti keluar. Tapi bagaimana memberikan jawaban yang memuaskan untuk suami dan ibu? Ya kadangkala kita perlu duduk, perlu memohon. Bukan marah-marah. Tapi sampaikan. Kadangkala mereka kalau alasannya agama nggak terima. Tapi kalau ngomong, ibu aku udah capek ibu. Aku udah nggak mampu ibu. Omong sama suaminya. Kira-kira diizinkan nggak sama suaminya?
Ya udah, kalau capek udah berhenti. Mohon maaf sama mereka, sampaikan kalau anti udah nggak mampu untuk melanjutkannya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagi-bagi hadiah. Taib. Sebutkan apa jemaah? 4 syarat wanita masuk surga dari pintu mana saja. Nah, silahkan Ibu. Salat 5 waktu. Semuanya bisa jawab. Tapi Ibu ini tadi yang jawab dulu kasih. Baik. Pertanyaan kedua. Sebutkan 9 istri Nabi. Hadiahnya besar nih. 1, 2, 3. 9 istri Nabi. Nah, udah jawab tadi. Yang lain yang belum jawab. Nah, silahkan Ibu sebelah sini. Nah, yang pertama Khadijah. Yang kedua, mungkin yang dengar suaranya ibu-ibu nggak ada mic, kasih mic ibu-ibu biar dengar. Nah, iya. Jawabannya nggak boleh rombongan. Nah, silakan. Mana yang mau jawab? Khadijah, Saudah, Ummu Salamah, Aisyah, Hafsah, Sofia, Zainab, Zainab lagi. Zainabnya 2. Zainab bintu Jahash. Nah, terus Maimunah bintul Haris, iya. Kurang jawabannya. Hadiahnya kasih 2 aja. Nah, yang mau ngelengkapin, Maria itu sebenarnya bukan istri Nabi. Udah nggak kondusif. Nah, angkat tangan yang mau ngelengkapin. Ya, silakan. Juwairiyah, terus siapa lagi istri Nabi? Udah. Ummu Salamah sudah tadi. Nggak apa-apa, kasih hadiah 1. Ummu Habibah sudah juga tadi. Baik, nggak apa-apa. Yang teriak-teriak kasih hadiah. Nanti ambil sama panitia tadi. Baik. Juwairiyah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan pintu surga itu ada 8. Sebutkan 5 nama pintu surga. 5 nama pintu. Mana mic-nya yang tadi? 5 nama pintu surga. Ya, ada yang mau jawab situ. Kasih mic-nya. Kirim. Ya, kirim ke belakang itu yang angkat tangan. Nah, kirim ke belakang. Baik. Pintu sedekah, pintu syahid, sedekah, syahid, pintu jihad, pintu sedekah, sodakoh, puasa, pintu royan, pintu puasa, pintu qiyamul lail, pintu sholat, pintu yang lainnya. Hadiahnya 2 juga, jawab. Baik, yang mau ngelengkapin pintu surga itu 8. Udah disebutkan pintu sodakoh, pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad. 4 lagi. Nah, yang pojok sana, mana mic-nya? Balikin mic-nya. Baik, belakang sana. Yang sini kan udah dapat, yang sana belum dapat, kesian. Nah, tunggu bentar ya, sebelum situ bentar lagi sebelah sana. Jangan dihabisin hadiahnya.
Dua kasih 2. Nah, udah. Iya, silahkan. Pintu taubat, udah ya Ustaz. Pintu taubat. Pintu raidah. Pintu Rida. keridhaan. Masya Allah. Al-Khanzimah. Pintu? Al-Khanzimah. Pintu apa? Dia nyontek soalnya jemaah sambil baca. Hadiahnya kasih 1 aja. Pintu Al-Aiman. Iya, kasih aja Babul Aiman. Babul Aiman, pintu yang sebelah kanan yang dikhususkan buat umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Taib. 2 lagi pertanyaannya. Sebutkan istri Nabi yang mati setelah Nabi meninggal lebih dahulu. Siapa istri Nabi yang paling cepat matinya setelah Nabi meninggal? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, siapa? Sarah. Nggak ada Sarah istri Nabi. Siapa? Zainab. Betul, Zainab jemaah. Zainab yang mana? Zainab bintu Jahsh. Iya, fadhal. Baik. Sebutkan 4 putri Nabi. Ya, belum jawab tadi. Oh, udah jangan. Ibu ya. Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Ya, insyaallah betul jawaban. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, Anda berikan kepada panitia. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon maaf banyak pertanyaan yang mungkin tidak dijawab. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya bisa dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.